Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Mimanulang, NPM 1194062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan pada chapter 3 ini, yaitu prediksi dengan random forest. Nah, pada chapter 3 ya. Nah, pertama kita akan membahas teori, baru setelah itu kita akan melakukan praktikumnya. Oke, pertama teori. Pertama tuh ada random forest, kedua membaca dataset kasus, ketiga cross validation, keempat cross 44% pada random forest, kelima 27% pada decision tree, keenam yaitu 29% dari SVM, ketujuh yaitu membaca convention matrix, kedelapan atau terakhir yaitu voting pada random forest. Nah, pertama yaitu kita membahas tentang random forest. Random forest adalah suatu algoritma yang dapat digunakan pada klasifikasi data pada jumlah yang besar. Pada klasifikasi random forest, dapat dilakukan dengan melalui penggabungan pohon dengan melakukan training terhadap sampel data yang dimiliki. Dengan menggunakan klasifikasi pada random forest, akan diambil dengan berdasarkan voting dari pohon. Pemenang dari tree yang tentukan dengan vote terbanyak. Adapun gambar random forest seperti gambar pada sebelah kanan kita ini ya. Ini ada tree pertama, tree 2 dan tree N. Nah, di sini ada kelas A-nya, kelas B dan kelas B. Nanti menjadi satu yaitu menjadi majority voting. Terakhir yaitu ada final kelasnya. Oke, selanjutnya yaitu membaca dataset kasus. Pertama, melakukan download dataset. Setelah itu, buka dengan menggunakan software Cypher agar dapat melihat isi dari dataset. Kedua, pada data mempunyai ekstensi dengan bernama txt.txt sehingga di dalamnya terdapat kelas dari file. Ketiga, contohnya terdapat data burung dengan file indeks serta angka. Pada indeks dapat berisi angka yang mempunyai makna berupa jenis burung serta nama burung. Keempat, sedangkan pada file mempunyai isi nilai yaitu 0 dan 1 dengan sifat berupa boolean atau true dan false. Kelima, yaitu hal ini dapat terjadi karena komputer hanya dapat membaca bilangan biner sehingga file yang dimasukkan berupa angka. Yang terakhir yaitu artinya dari angka 0 yaitu false dan angka 1 adalah true. Selanjutnya yaitu cross validation. Nah, cross validation yaitu suatu metode tambahan dari teknik data mining yang bertujuan untuk memperoleh hasil akurasi yang maksimal. Metode ini sering juga disebut dengan k-fold cross validation, di mana percobaan sebanyak k kali untuk satu model dengan parameter yang sama. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya ya. Di sini ada validation fold dan training fold. Oke, kita lanjut. Skor 44% pada random forest. Nah, skor 44% ini digunakan sebagai pembanding dalam tingkat keakuratan. Biasanya, untuk skor 44% ini diperoleh dari hasil pengelolaan dataset jenis baru yang akan menghasilkan skor sebanyak 44% yang nantinya akan dilakukan pembagian data testing serta data training. Selanjutnya yaitu 27% pada decision tree dan 29% dari SVM. Nah, pada decision tree dapat memperoleh data lebih kecil yaitu 27%. Dikarenakan data yang diolah dengan menggunakan decision tree dapat dibagi menjadi beberapa tree sehingga dapat disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Bagian SVM dapat memperoleh 27% dikarenakan data yang dimiliki bernilai netral
hingga tingkat keakuratannya masih belum jelas. Selanjutnya yaitu membaca conversion matrix. Nah, conversion matrix adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning di mana keluaran dapat berupa dua kelas atau lebih. Conversion matrix yaitu tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Nah, di sini ada contoh ya, aktual value. Nah, pertama itu positif, 0 yaitu negatif. Ini contohnya ada sebelah kanan. Oke, selanjutnya yaitu voting pada random forest. Nah, voting pada random forest suatu proses dari pemilihan pohon sehingga akan dimunculkan hasilnya dan disimpulkan menjadi informasi yang pasti. Oke, kita akan lanjut ke praktikum ya. Bagian teori sudah selesai.